Kalau saya baca-baca literatur psikologi itu sebetulnya bisa kita dapati istilah-istilahnya itu secara makna di dalam ilmu tasawuf. Nah, cuman meskipun saya bukan ahlinya, karena memang si Imad juga bukan ahli pada bidang apapun, ya. Kemudian ya dalam pengertian bukan pada bidang apapun, ya Imad itu punya keahlian. Cuman dalam hal nasab dia tidak punya keahlian tapi berani berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah tanggapan daripada salah seorang ustadz muda terhadap para pembegal nasab. Langsung saja kita simak videonya. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Yang mendengarkannya itu intelektualnya sudah jongkok, intelektualnya udah di bawah. Jadi tatkala mengatakan seperti itu, ada aja yang mendukung, ada aja yang membenarkan. Padahal untuk orang-orang yang berilmu itu sudah jelas kesalahannya. Nah, keadaan seperti ini adalah glorifikasi terhadap diri sendiri, dan ini merupakan sebuah keadaan penyakit mental, ya. Saya sebetulnya tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai penyakit mental karena ini adalah ranahnya psikologis, ranahnya ilmu psikologi, dan saya tidak memiliki sama sekali pengetahuan tentang hal itu. Saya punya pengetahuan tentang tasawuf, itu hampir mirip-mirip. Kalau saya baca-baca literatur psikologi itu sebetulnya bisa kita dapati istilah-istilahnya itu secara makna di dalam ilmu tasawuf. Nah, cuman meskipun saya bukan ahlinya, karena memang si Imad juga bukan ahli pada bidang apapun, ya. Kemudian ya dalam pengertian bukan pada bidang apapun, ya Imad itu punya keahlian. Cuman dalam hal nasab dia tidak punya keahlian tapi berani berbicara. Kemudian pengikut-pengikutnya tuh siapa itu yang jadi dokternya itu, aduh saya lupa, yang ngaku-ngaku dari BRIN itu, ya, atau mungkin memang iya dari BRIN. Saya nggak tahu. Sugeng, nah itu, ya, dokter Sugeng itu bukan ahli DNA begitu. Ngomongin DNA, siapa itu Nur Ihya, ya, bukan ahli baca kitab. Jadi jangankan mengkritisi, memahami juga nggak mampu dia itu. Tapi ngomong, berbicara tentang kitab. Jadi memang kebiasaan mereka itu bukan ahli tapi ngomong. Lah karena kebodohan dan ketololan orang-orang yang mendengarkannya, itu menjadi asupan informasi yang menyegarkan diri, yang memenuhi kebutuhan diri mereka di dalam membenci Ba'alwi. Nah, karena di antara salah satu cara berdebat itu adalah mengikuti alur bicaranya khosem, mengikuti alur bicaranya lawan, atau mengikuti pola pikirnya lawan, ya saya mengikuti saja pola pikir mereka. Mereka berani ngomong bukan pada ahlinya, maka saya pun berani ngomong pada perkara yang saya bukan ahlinya, begitu. Dalam kasus ini, ya, berhadapan dengan si Kimad ini. Nah, jadi kalau posisi seperti itu adalah state of delusional, yang mana di dalam teori psikologi itu ada satu penyakit yang namanya NPD. Itu Narcissistic Personality Disorder. Yang pertama kali mencetuskannya itu Sigmund Freud. Nah, NPD ini adalah sebuah keadaan di mana seseorang mengglorifikasi dirinya. Jadi sebagaimana yang tadi saya katakan, ya, kalau misalkan seorang petinju itu yang mana dia ranking 90, kemudian dia itu menantang petinju dengan ranking pertama dan tidak ditanggapi, kemudian dia itu berbicara kepada media begini dan begitu, bahwa si petinju yang ranking 1 ini dia tidak mau menanggapi, pengecut dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan itu hanya untuk meramaikan pasar. Jadi supaya ada spotlight, supaya ada lampu panggung begitu, sehingga bisa dimaterialisasi dan bisa dijadikan bahan untuk marketing. Itu kemungkinan pertama. Tapi kalau si petinju ranking 90 ini dia sampai memiliki perasaan bahwa dia itu lebih hebat dari yang petinju nomor 1, itu sudah gangguan jiwa, ya.
Karena dia tidak melihat realita. Realitanya ini lo ranking 1 begitu. Tapi dia itu ranking 90. Maka itu adalah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, kenarsisan ini dia timbul daripada terlalu mencintai diri sendiri. Ini saya nanti akan membahas insya Allah alasan yang saya dapat kenapa Imad ini dia tidak mau mengakui bapaknya. Itu ada alasannya. Insya Allah nanti kita bahas itu ya. Nah, ini bukan terjadi pada Imad saja, tapi juga terjadi kepada pengikut-pengikutnya. Yang tadi saya katakan begitu. Sudah terbukti si Nur Ihya ini dia tidak bisa membaca kitab. Dia itu tidak mampu memaknai nutuk dari sebuah tulisan. Tidak pula bisa, kalau nutuknya saja tidak bisa dipahami, apalagi murodnya. Kalau murodnya tidak bisa dipahami, apalagi lazimnya. Jadi dalam keadaan diri yang seperti itu, dan ini terbukti secara pasti bil'ian, ini ainul yakin, dilihat secara jelas oleh mata kepala kita sendiri, terdengar jelas oleh telinga kita sendiri bahwa dia itu keadaan membaca kitabnya seperti itu, mau mengkoreksi nasabnya Ba'alwi dan dengan pede begitu. Ini luar biasa. Dan si Imad coba lihat, dia itu mengatakan ulama Mesir tidak berani, ulama Yaman tidak berani, ulama Iran tidak berani menghadapi satu orang ulama Nusantara. Lagian siapa juga yang mentasbihkan dia sebagai ulama itu? Sebagai alim itu siapa? Dan oke lah, memang kita tidak bisa menafikan ilmunya ada. Imad itu, ilmunya ada, itu terlihat ya dari cara dia berbicara, kemudian gaya berbicaranya bagus sekali Imad itu. Saya itu kadang-kadang mikir kok bisa orang itu dikasih kemampuan berbicara sefasih itu ya, dalam pengertian fasih bahasa kita begitu ya, bukan fashatul arabiyah. Itu bagus sekali cara berbicaranya, itu bisa menghipnotis orang, itu harus kita akui. Kemudian kalau kita lihat video-video sebelumnya, coba kalian itu bisa lihat ya, Kiai Haji Imaduddin, kemudian spasi before, kemudian titik 2 kasih tahun ya, tahunnya itu tahun 2020 lah atau 2021. Itu akan terlihat bagaimana gayanya Imad itu sebelum gayanya dia sekarang. Itu memang ada ilmunya Imad itu, tapi ya terlalu mengglorifikasi diri sendiri sehingga tidak tahu kapasitas. Apa buktinya? Buktinya itu yang kabur itu siapa ya? Yang ditentang, yang diundang oleh RA kemudian nggak datang itu siapa? Lah kok bilang nantangin, tapi tatkala dia itu diundang, kita katakanlah begitu dengan bahasa yang enak begitu ya, atau katakanlah dengan bahasa ditantangi debat, dia sendiri nggak datang beberapa kali. Malah kemarin kalau nggak salah didatengin sama Habib ya, ada beritanya itu, dia pun ngumpet lagi. Nah, jadi ini adalah sebuah delusi seseorang yang kabur terus tatkala diundang untuk berdebat, tetapi dia mengatakan bahwa orang-orang yang dia tantang itu tidak berani ya untuk menghadapinya. Ini adalah penyakit jiwa. Nah, untuk menjelaskan hal ini begitu ya, karena narsistik ini, coba kalau dibaca ada bukunya itu, Sigmund Freud itu, cuman dalam bahasa Jerman memang. Kalau sekarang kan aksesnya mudah ya, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris itu ada, nggak tahu yang ke bahasa Indonesia saya nggak tahu. Coba lihat di situ, itu kenarsisan itu adalah sebuah development ya, itu adalah sebuah perkembangan diri. Semua orang memilikinya, tapi ada yang sampai kadar delusi, ada yang tidak begitu. Itu adalah dalam kadar tertentu itu normal ya. Kalau misalkan tidak memiliki kenarsisan di dalam diri, itu nggak bakalan ngaca tuh, nggak bakalan benerin rambut, nggak bakalan benerin muka. Kalau cewek itu ya nggak bakalan benerin muka tatkala dia mau keluar, benerin baju nggak bakalan ada. Cuman dalam kadar tertentu dia sehat. Tapi kalau sudah kadar seperti ini, itu penyakit jiwa, itu harus disembuhkan. Nah, ala kulli halin ya, ini untuk menjelaskan standing point saya ini menantang lah
katakan, ya saya menantang kepada Imad. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang saya tantang ini tidak berani, tidak ya. Mungkin suara saya tidak terdengar oleh mereka karena mereka terlalu besar mungkin. Jadi secara nama saya kan bukan apa-apa dibanding mereka itu. Secara nama itu belum sampai ke sana. Nah, saya menantang kepada Imad bukan dalam hal nasab, karena hal nasab ini sudah jelas ada ahli-ahlinya tuh. Ya ada yang takhusus di situ. Gus Rumel Abbas itu sudah kurang apa ya, udah nggak ada kurangnya lah dalam membahas hal ini. Itu udah habis sudah Imad itu dengan Gus Rumel. Saya ini ingin menantang baik itu sama si Imad ya atau sama Abbas Buntet. Buktikan kalau kalian itu ahlu sunnah wal jamaah. Buktikan bahwa kalian itu adalah ulama yang layak disebut alim dengan cara membuktikan keaswajaan kamu, ke ahlu sunnahan wal jamaah, ke ahlu sunnah wal jamaahan kalian berdua begitu. Itu tantangan saya. Jadi saya nggak bakalan ngobrolin masalah nasab enggak, karena di sini kan ada PWI ya. Yang mana PWI ini sudah saya katakan berulang-ulang, asasnya itu sama dengan NU. Asasnya sama, plek ketiplek gitu. Dan cuman siapa ulamanya, siapa alimnya? Ini kan dua orang ini nih yang besar namanya tuh, Imad sama Abbas Buntet. Coba saya mau tahu apakah pengetahuan mereka mengenai Asy'ariyah Maturidiyah itu sekuat Mbah Hasyim Asy'ari atau muassis NU yang lain atau tidak. Saya mau tahu tuh. Coba hadapi bocil ini ya. Kalau kalian berani begitu. Dan kalaupun nggak ada tanggapan, saya nggak bilang mereka nggak berani ya, mungkin karena suara saya tidak terdengar oleh mereka begitu. Dan kita buktikan ini sebetulnya yang kabur-kabur itu siapa, supaya kita tahu sebetulnya kamu itu sakit jiwa atau tidak, Mad begitu ya. Nah ini yang mau saya sampaikan. Jadi gimana ya, kalau misalkan orang seperti ini sudah diikuti dalam tingkah lakunya, dalam pembicaraannya, ini mengkhawatirkan. Bukan hanya mengkhawatirkan secara agama. Jadi masalahnya bukan karena mereka itu dujail ya, tukang-tukang bohong yang kecil-kecil. Itu satu masalah, tapi keadaan orang-orang yang mengikutinya, yaitu sebagian dari masyarakat Indonesia, itu pun mengkhawatirkan juga sebetulnya. Karena kalau orang seperti ini hidupnya di zaman, jangan jauh-jauh lah, kalau Abuya Uci masih ada aja ya, almarhum itu di Banten, habis si Imad itu udah. Ada alasan kenapa Imad itu berani berbicara tatkala almarhum itu sudah wafat. Ini gak bakal didengerin. Gak usah jauh-jauh 100 tahun, 200 tahun ke belakang. Orang kayak gini ngomong 10 tahun ke belakang, itu udah gak bakalan ada yang denger begitu. Ya cuman karena sekarang keadaannya seperti ini, jadi ini menunjukkan barometer dan parameter untuk kita semua bagaimana keadaan intelektual sebagian masyarakat Indonesia itu yang ikut sama si Imad. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.